Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita. Pastinya kita semua diberkati Tuhan dalam segala kelimpahan berkat surgawi. Sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah tertutupnya masa percobaan. Mari kita minta tuntunan kuasa surga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran kami, agar kami boleh memahami akan firman kebenaran yang siap kami renungkan saat ini dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Wahyu 10 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saudaraku, ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Pekerjaan persediaan adalah pekerjaan individu atau perseorangan. Kita tidak diselamatkan secara kelompok. Kesucian dan penyerahan seseorang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ini pada orang lain. Walaupun seluruh bangsa melewati pengadilan di hadirat Allah, namun ia akan memeriksa kasus setiap orang dengan sangat teliti, seolah-olah tidak ada lagi orang lain yang hidup di atas dunia ini. Setiap orang harus diuji dan didapati tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Efesus 5 ayat 27. Betapa hikmatnya pemandangan yang berhubungan dengan pekerjaan penutup pendamaian itu. Betapa pentingnya kepentingan-kepentingan yang terlihat di dalamnya. Pengadilan sekarang sedang berlangsung di dalam tempat kudus di atas. Pekerjaan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak lama lagi, tak seorang pun tahu berapa lama lagi akan berlanjut kepada kasus orang yang masih hidup. Di hadapan Allah yang dahsyat, hidup kita akan diperiksa atau dikaji ulang. Pada waktu itu, di atas segalanya, penting bagi setiap jiwa untuk memperhatikan amaran juru selamat. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat 3. Pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir, maka nasib semua orang pun akan ditentukan kepada kehidupan atau kematian. Masa percobaan atau pintu kasihan ditutup tidak lama sebelum Tuhan tampak di awan-awan di langit. Kristus dalam Wahyu dengan melihat ke depan kepada waktu itu mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Orang benar dan orang jahat masih akan hidup di dunia ini dalam keadaan mereka yang fana. Manusia akan menanam dan membangun, makan dan minum, semuanya tidak sadar bahwa keputusan terakhir yang tidak bisa diubah telah dibuat di tempat kudus di atas. Sebelum air bah, sesudah Nuh masuk ke dalam bahtera, Allah menutupnya di dalam, sementara orang fasik di luar. Tetapi untuk selama 7 hari lamanya, orang-orang meneruskan ketidakpedulian mereka, kehidupan mereka yang cinta kepelesiran dan ejekannya terhadap amaran pengadilan yang mengancam, tidak mengetahui bahwa kebinasaannya telah ditetapkan. Demikian pula lah halnya kelak, kata juru selamat, pada kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 39. Diangkat dari Alfa dan Omega jilid 8.
halaman 513 dan 514. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa, yang nyata di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bila firman ini boleh menuntun kami, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami tatkala Engkau datang di awan-awan. Oh Bapa di sorga, kami butuhkan kuasa-Mu, kami butuhkan petunjuk-Mu setiap waktu Tuhan. Biarlah Engkau akan tuntun kami, sehingga kami mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati penyembahan kami, berkati rencana-rencana kami ke depan. Apapun yang akan kami lakukan, biarlah boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Penjagaan-Mu, penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Mereka yang sedang bergumul, Engkau berkati dan berikan kelepasan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan seru doa kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.